Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Irsalina di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Sebelum menjelaskan apa itu Standar Nasional Perpustakaan Khusus, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perpustakaan. Jadi, perpustakaan adalah suatu tempat atau lembaga yang menyajikan, mengelola, dan memelihara berbagai koleksi informasi seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, dan media lainnya. Tujuan utama perpustakaan adalah untuk menyediakan akses informasi kepada pengunjung atau pengguna agar mereka dapat memperluas pengetahuan, mendalami topik tertentu, serta memperoleh informasi yang relevan. Nah, perpustakaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan kegiatan literasi masyarakat. Nah, selain menyediakan koleksi bahan baca, perpustakaan juga sering menawarkan layanan lain seperti peminjaman, pembacaan, pelatihan literasi informasi, dan akses ke teknologi informasi seperti komputer dan internet. Perpustakaan bisa ditemukan di berbagai tingkat, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tentunya perpustakaan memiliki beberapa macam. Jadi perpustakaan memiliki beberapa macam seperti perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan digital, perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, dan perpustakaan digital terpadu. Dan di sini berhubung aku akan menjelaskan tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, maka aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah jenis perpustakaan yang dikelola untuk tujuan tertentu dan menyediakan koleksi bahan informasi yang sangat spesifik sesuai dengan bidang atau kebutuhan tertentu. Nah, perpustakaan ini biasanya melayani layanan kalangan profesional, peneliti, dan anggota organisasi yang membutuhkan sumber daya informasi dalam area tertentu. Nah, koleksi yang ada di perpustakaan khusus itu lebih fokus pada topik atau disiplin ilmu tertentu dibandingkan dengan perpustakaan umum yang lebih beragam koleksinya. Adapun beberapa contoh perpustakaan khusus, yang pertama yaitu seperti perpustakaan hukum. Nah, perpustakaan hukum ini biasanya memiliki koleksi khusus mengenai hukum, peraturan, undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur terkait lainnya. Perpustakaan ini umumnya digunakan oleh pengacara, mahasiswa hukum, atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua yaitu ada perpustakaan kedokteran. Jadi di perpustakaan kedokteran ini biasanya menyediakan koleksi terkait dengan ilmu kedokteran dan kesehatan seperti jurnal medis, buku teks tentang penyakit, prosedur medis, dan riset terbaru. Nah, perpustakaan ini biasanya digunakan oleh tenaga medis, dokter, mahasiswa kedokteran, dan peneliti di bidang medis. Yang ketiga yaitu ada perpustakaan perusahaan. Biasanya perpustakaan yang dikelola oleh perusahaan atau organisasi untuk menyediakan informasi terkait dengan kegiatan perusahaan, riset, pasar, laporan keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya. Nah, perpustakaan ini lebih fokus pada kebutuhan informasi internal perusahaan. Yang keempat yaitu ada perpustakaan teknik atau sains. Nah, perpustakaan yang memiliki koleksi khusus tentang teknologi, rekayasa, dan sains termasuk buku teks, jurnal ilmiah, dan riset teknis. Perpustakaan ini melayani peneliti, insinyur, dan mahasiswa di bidang teknik atau sains. Yang kelima ada perpustakaan arsip. Perpustakaan arsip yaitu perpustakaan yang menyimpan dokumen-dokumen bersejarah atau arsip penting tentang berkaitan dengan organisasi atau institusi tertentu.
Perpustakaan ini lebih berfokus pada pengelolaan dokumen yang memiliki nilai sejarah atau administrasi penting. Selanjutnya yang keenam yaitu ada perpustakaan pemerintah. Nah, perpustakaan yang dikelola oleh lembaga pemerintahan dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, administrasi negara, dan peraturan pemerintah. Perpustakaan ini sering digunakan untuk pegawai pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang regulasi pemerintah. Setelah menjelaskan apa itu perpustakaan khusus, sekarang aku akan menjelaskan tentang apa itu Standar Nasional Perpustakaan atau biasanya yang disingkat sebagai SNP. Nah, jadi SNP yaitu serangkaian pedoman, regulasi, dan aturan yang mengatur pengelolaan operasional, serta layanan perpustakaan di Indonesia. Jadi SNP ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan dan manajemen perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. SNP ini ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai Perpusnas dan didukung oleh Badan Standarisasi Nasional atau yang sering disingkat sebagai BSN. Nah, untuk memastikan layanan perpustakaan yang terstandarisasi di seluruh Indonesia. SNP tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perpustakaan agar lebih efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu mendorong keseragaman standar di seluruh perpustakaan di Indonesia sehingga semua pengguna memperoleh layanan yang berkualitas. Standar Nasional Perpustakaan itu juga memiliki asas dan prinsip. Nah, jadi asas SNP atau asas Standar Nasional Perpustakaan adalah nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan dan pelaksanaan SNP. Nah, adapun beberapa asas utama yang dalam SNP. Yang pertama itu ada keterbukaan. Perpustakaan itu harus terbuka dalam segala aspek, baik dalam pengelolaan koleksi, akses layanan, hingga informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada keberagaman. Nah, perpustakaan di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, baik berdasarkan jenis, fungsi, dan pengelolaannya. Nah, SNP itu menekankan pentingnya pengelolaan yang sesuai dengan keberagaman tersebut. Selanjutnya ada kesetaraan. Layanan perpustakaan harus diberikan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pengguna. Setelah asas SNP itu ada prinsip SNP. Jadi prinsip SNP meliputi yang pertama yaitu ada aksesibilitas. Nah, perpustakaan harus memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses layanan dengan mudah. Hal ini termasuk fasilitas fisik yang memadai serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan dari jarak jauh. Selanjutnya ada kualitas. Nah, layanan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang tinggi, baik dari segi koleksi yang relevan, fasilitas, maupun keterampilan dari pustakawan tersebut. Yang terakhir itu ada sustainabilitas. Nah, perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dan fasilitasnya itu tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien dan perencanaan jangka panjang. Setelah menjelaskan apa itu Standar Nasional Perpustakaan, kini aku akan menjelaskan apa itu Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang biasanya disingkat sebagai SNP Khusus. Nah, jadi SNP Khusus itu adalah pedoman yang ditetapkan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan khusus di Indonesia yang memiliki fokus pada bidang atau disiplin ilmu tertentu. Perpustakaan jenis ini seperti perpustakaan hukum, kedokteran, teknik, dan lainnya. Nah, memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang berbeda dengan perpustakaan umum atau akademik. Nah,
berikut ada beberapa standar nasional perpustakaan khusus yang umumnya diterapkan dalam pengelolaannya. Yang pertama yaitu ada standar pengelolaan koleksi yang mencakup yaitu yang pertama ada koleksi spesifik. Nah, koleksi perpustakaan khusus itu harus disesuaikan dengan topik atau disiplin ilmu yang menjadi fokusnya. Nah, koleksi tersebut harus relevan, mutakhir, dan dapat mendukung kebutuhan penelitian atau profesional di bidang tersebut. Selanjutnya, ada pemilihan dan pengadaan. Proses pemilihan dan pengadaan koleksi harus memperhatikan kualitas, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Nah, koleksi bisa berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, atau bahan pustaka lainnya. Selanjutnya ada katalogisasi dan klasifikasi. Koleksi di perpustakaan khusus harus diorganisir dengan sistem katalogisasi dan klasifikasi yang jelas dan sesuai dengan standar internasional dengan penyesuaiannya untuk bidang ilmu tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada standar layanan perpustakaan khusus, meliputi layanan informasi khusus. Nah, perpustakaan khusus harus dapat memberikan layanan informasi yang spesifik dan mendalam dalam bidangnya, seperti membantu profesional atau peneliti menemukan informasi yang terkait dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian ada layanan referensi dan konsultasi. Layanan ini penting bagi pengguna yang membutuhkan bantuan dan menemukan sumber daya atau memecahkan masalah informasi yang kompleks. Pustakawan yang terlatih harus siap memberikan bantuan tersebut. Nah, selanjutnya ada akses ke sumber daya elektronik. Untuk memperluas layanan, perpustakaan khusus harus menyediakan akses ke jurnal ilmiah, e-book, dan database elektronik yang relevan dengan bidangnya. Nah, pengguna dapat mengakses bahan pustaka secara digital untuk kemudahan dan efisiensi. Yang ketiga yaitu ada standar infrastruktur dan fasilitas yang meliputi pertama ruang khusus. Nah, perpustakaan khusus itu harus menyediakan atau memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan spesifik penggunanya, seperti ruang baca atau ruang diskusi untuk profesional dan peneliti. Kemudian teknologi dan peralatan. Perpustakaan khusus harus dilengkapi dengan teknologi yang mendukung pencarian dan pengelolaan informasi, penggunaan perangkat lunak, manajemen perpustakaan yang canggih, dan sistem informasi berbasis digital sangat dianjurkan. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya elektronik, fasilitas untuk akses online ke artikel, jurnal, penelitian, dan database harus tersedia untuk mendukung proses pencarian informasi secara tepat dan efisien. Yang keempat yaitu ada standar pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi pertama pustakawan yang terampil dan berkompeten. Nah, pustakawan di perpustakaan khusus itu harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang ilmu yang menjadi fokus perpustakaan tersebut. Misalnya pustakawan di perpustakaan hukum. Nah, jadi pustakawan di perpustakaan hukum harus mendalami bidang hukum tersebut. Mereka juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola koleksi dan memberikan layanan informasi yang relevan. Kemudian pelatihan berkelanjutan. Nah, pustakawan itu perlu dilatih secara berkala untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang tersebut, serta pengembangan teknologi informasi yang dapat mendukung pengelolaan dan layanan. Dan yang kelima yaitu ada standar sistem informasi dan teknologi yang meliputi sistem manajemen perpustakaan. Nah, perpustakaan khusus harus memiliki sistem manajemen perpustakaan yang memungkinkan pengelolaan koleksi secara efisien, seperti sistem untuk katalogisasi dan pustaka, sirkulasi koleksi, dan manajemen pengguna. Selanjutnya digitalisasi koleksi. Nah, koleksi yang ada perlu dipertimbangkan untuk digitalisasi guna mempermudah akses dan menjaga kelestarian dan pustaka yang rawan rusak. Kemudian ada sistem pencarian akses jarak jauh. Nah, untuk memudahkan pengguna, perpustakaan khusus harus menyediakan fasilitas pencarian informasi yang efektif dan memungkinkan akses jarak jauh, misalnya melalui website atau portal online.
Yang keenam yaitu ada standar pemeliharaan dan keamanan koleksi yang meliputi keamanan fisik dan digital. Nah, perpustakaan khusus itu perlu memastikan keamanan koleksi baik secara fisik seperti buku atau jurnal maupun digital seperti e-book dan artikel. Nah, sistem pengamanan dan perlindungan terhadap koleksi digital itu serta pemeliharaan dan konservasi untuk bahan pustaka yang perlindungan terhadap koleksi digital serta fasilitas penyimpanan yang aman harus diterapkan. Kemudian ada pemeliharaan koleksi. Nah, koleksi harus dijaga dalam kondisi baik melalui perawatan rutin termasuk penyimpanan yang tepat serta pemeliharaan dan konservasi untuk bahan pustaka yang rentan. Yang ketujuh yaitu standar kolaborasi dan kemitraan yang meliputi kolaborasi dengan institusi terkait. Nah, perpustakaan khusus harus menjalin kemitraan dengan institusi lain atau organisasi yang relevan dalam bidangnya. Misalnya perpustakaan hukum dapat bekerja sama dengan lembaga peradilan atau universitas untuk memperkaya koleksi. Selanjutnya ada jaringan informasi. Perpustakaan khusus perlu membangun jaringan informasi yang kuat dengan perpustakaan lain atau lembaga terkait untuk berbagi koleksi dan sumber daya yang relevan. Yang ke-8 yaitu ada standar evaluasi dan pengembangan yang meliputi evaluasi layanan. Jadi perpustakaan khusus itu perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap layanan yang diberikan untuk memastikan bahwa koleksi dan layanan ada sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada pengembangan koleksi. Perpustakaan khusus harus mengembangkan koleksi sesuai dengan tren terbaru dan perkembangan ilmu di bidangnya, termasuk mengikuti kemajuan teknologi dan metode baru dalam pengembangan dan pengelolaan informasi. Oke, dari penjelasan mulai dari pengertian perpustakaan khusus, standar nasional perpustakaan khusus, dan dapat disimpulkan bahwa standar nasional perpustakaan khusus merupakan pedoman untuk mengelola perpustakaan yang memiliki koleksi dan layanan spesifik sesuai dengan bidang tertentu. Nah, perpustakaan ini harus mengelola koleksi dan layanan mengelola koleksi yang akurat, lengkap, dan mutakhir serta menyediakan layanan yang terfokus pada kebutuhan informasi pengguna. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pustakawan yang kompeten sangat penting untuk mendukung operasionalnya. Perpustakaan khusus juga harus memastikan aksesibilitas informasi bagi pengguna sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengikuti standar ini, perpustakaan khusus dapat memberikan layanan yang optimal dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait. Sebagai penutupan, saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Mari kita terus bekerja sama dan berinovasi. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Anda. Saya Dina Irsalina, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.